Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas latihan PAS Matematika kelas 7 untuk SMP Negeri 6 Cimahi. Langsung saja kita ke nomor 1. Nomor 1. Urutan bilangan negatif 12, 17, negatif 15, 8, dan negatif 3 dari yang terkecil adalah, berarti kita coba buat garis bilangan. Mana yang negatif, bilangan negatif yang paling kecil, berarti negatif 15 berada di paling kiri, lalu negatif 12, lalu negatif 3, lalu 8, dan 17. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 2. Suhu di sebuah daerah pada saat musim dingin mula-mula 15 derajat Celcius. 2 jam kemudian suhunya turun 18 derajat Celcius. Berarti kalau suhunya turun dikurang 18 derajat Celcius. 15 dikurang 18 hasilnya adalah negatif 3. Maka suhu suatu daerah itu sekarang adalah negatif 3 derajat Celcius. Berarti jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke nomor 3. KPK dari 24 dan 40. Kita bikin pohon faktor. 24 itu hasil kali 2 dan 12. Lalu 12 itu hasil kali 2 dan 6. Lalu 6 itu hasil kali dari 2 dan 3. Maka faktorisasinya adalah sebagai berikut. 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Lalu untuk 40. 40 itu 2 kali 20. 20 itu 2 kali 10 dan 10 itu 2 kali 5. Makanya faktorisasinya 2 pangkat 3 kali 5. Untuk mencari KPK, kita lihat yang samanya, yaitu 2 pangkat 3, lalu ambil 3 dan ambil 5. Jadi KPK-nya itu dua pangkat 3 kali 3 kali 5. Ini 15. 2 pangkat 3 adalah 8. Maka hasilnya 120. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 4. Hasil dari 12,45 dikurangi 2,93. Kita pakai pengurangan ke bawah. 5 kurang 3, 2. 4 kurang 9 berarti ambil 1 dari depan. 14 kurang 9 berarti 5. Ini 11 kurang 2, 9. Berarti jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Urutan bilangan pecahan 5/2, 13/40, 7/20, dan 5/8. Kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 2, 40, 20, dan 8 adalah 40.
40 bagi 2, 20. 20 kali 5, 100. Lalu 40 bagi 40, 1 kali 13, 13. Lalu 40 bagi 22, 2 kali 7, 14. Dan 40 bagi 8, 5, 5 kali 5, 25. Maka yang paling kecil, yang paling besar adalah 5/2. Urutannya 5/2, lalu 5/8, lalu 7/20, dan yang paling kecil adalah 13/40. Maka jawaban yang benarnya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 6. Bentuk sederhana dari 54/45. Apabila kita mau menyederhanakan, berarti harus dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebutnya harus dibagi bilangan yang sama. Kita bagi 9/9. 54 dibagi 9 adalah 6. 45 dibagi 9 adalah 5. Maka bentuk paling sederhana dari 54/45 adalah 6/5, yaitu C. Nomor 7. Gina membeli permen sebanyak 5/7 bungkus dan 2/3 bungkus diberikan kepada adiknya. Berarti asalnya Gina punya 5/7 bungkus permen, lalu diberikan 2/3. Sisanya berapa? Untuk menjawab soal ini kita harus menyamakan penyebut. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Maka 21 bagi 7, 3. 3 kali 5, 15. Lalu 21 dibagi 3, 7. 7 kali 2, 14. Nah, 15 kurang 14 adalah 1/21. Maka sisa permen Gina adalah 1/21 bungkus, yaitu jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi, nomor 8. Dari kumpulan-kumpulan berikut yang bukan merupakan himpunan. Kita cek satu-satu, mulai dari D ya. Kumpulan tumbuhan monokotil. Kita tahu kalau monokotil itu adalah biji berkeping satu. Berarti kalau tumbuhan monokotil, kumpulannya itu adalah padi, jagung, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya yang sudah dipastikan memiliki biji berkeping satu. Lalu kumpulan hewan yang memiliki sayap, berarti kumpulan burung atau aves. Kalau burung itu berarti bisa ayam, unggas, bisa ayam, bebek, dan lain-lain. Kalau tadi kumpulan tumbuhan monokotil itu padi, jagung, dan lain-lain. Yang jelas dari option C dan D itu kumpulannya bisa didefinisikan dengan jelas dan kita tahu apa aja anggotanya. Terus kumpulan guru matematika SMP Negeri 6 Cimahi, karena kita juga tahu guru matematika itu ada 4 orang di SMP Negeri 6 Cimahi, berarti ini juga bisa didefinisikan dengan jelas yang option B. Kalau misalnya option A, kumpulan siswa yang rajin. Nah, kita lihat rajin. Rajin itu
bukan sesuatu yang jelas. Bisa saja rajin itu ada definisinya, yaitu rajin mengerjakan PR atau setiap dikasih PR akan selalu mengerjakan. Bisa juga kalau menurut orang lain, rajin itu adalah selalu mengerjakan tugas-tugas sebelum waktunya atau misalnya sebelum deadline. Bisa juga yang selalu belajar sebelum pertemuan itu dilaksanakan di sekolah. Misalkan kita belum belajar aljabar nih. Nah, sebelumnya itu ada yang udah belajar aljabar duluan di rumahnya. Nah, bisa aja itu disebut juga rajin. Berarti rajin itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas karena relatif. Menurut orang lain itu berbeda. Jadi, kumpulan berikut yang bukan merupakan himpunan adalah kumpulan siswa yang rajin. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 9. Himpunan A, yaitu 4, 6, 8, 10 dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau notasi pembentuk himpunan ada variabel X-nya. Nah, 4, 6, 8, 10 merupakan bilangan genap. Lalu 2, berarti X-nya itu merupakan bilangan genap dan berada di antara 2 dan 12. Jangan lupa 2 dan 12-nya tidak dibawa karena tandanya adalah lebih kecil dan tidak ada tanda sama dengannya. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya adalah nomor 10. Jika M adalah faktor dari 27, merupakan himpunan ya, maka kardinalitas dari M adalah, kalau kardinalitas berarti dilambangkan dengan M. Kardinalitas itu apa sih? Kardinalitas itu merupakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Coba kita daftarkan dulu nih. Himpunan M itu anggotanya apa aja? Faktor dari 27 berarti 1, 3, 9, dan 27. Ada berapa anggota nih? 1, 2, 3, 4. Berarti kardinalitas dari M-nya yaitu 4 anggota. Jadi jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 11. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya himpunan bagian dari A. Ada 2 cara nih. Cara pertama adalah cara yang panjang. Kita harus mendaftarkan apa aja yang menjadi himpunan bagian dari A. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi himpunan apapun pasti ada himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Lalu kita daftarkan himpunan bagian yang memiliki 1 anggota, berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, yang punya 2 anggota, berarti 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, lalu 3, 4, 3, 5, 4, 5. Kita daftarkan himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Berarti 1, 2, 3.
1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5. Terus ada 1, 4, 5. Ada juga 2, 3, 4. Sini 2, 3, 5. Ada juga 2, 4, 5. Lalu ada juga 3, 4, 5. Terus yang ada 4 anggota nih di himpunan bagiannya. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Terus 2, 3, 4, 5. Terus udah ya, cuman sampai situ doang. Selanjutnya yang memiliki 5 anggota. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, yaitu himpunan A itu sendiri. Nah, berapa nih banyaknya himpunan bagian dari A? Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Berarti jawabannya adalah D. Nah, kalau misalnya pakai segitiga Pascal, kita cobain 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kita bisa langsung tahu berapa NA-nya. Atau banyaknya himpunan bagian ya. Makanya berapa banyak himpunan bagian berarti PA. Nah, ini tuh adalah 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Si 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya itu merupakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Karena kita punya himpunan A yang memiliki 1, 2, 3, 4, 5 anggota, maka kita tinggal mengetahui banyaknya himpunan bagiannya itu dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berasal dari segitiga Pascal ini. Nah, 1, 5, 10, 10, 5, 1-nya itu apa sih? Nah, kalau di sini satunya itu merupakan himpunan bagian yang memiliki 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Ada 1 kan? Terus 5, himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, ada 10. Ini
himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, ada 10 juga. Di sini ada himpunan yang memiliki 4 anggota, ada 5, dan yang terakhir adalah himpunan bagian yang memiliki 5 anggota, yaitu himpunan itu sendiri, ada 1. Jadi 2 pangkat 5 adalah 32. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa banyaknya himpunan bagian dari A adalah D, yaitu 32. Baik menggunakan cara manual, yaitu mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu mendaftarkan himpunan bagiannya, apa aja yang memiliki 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 0 anggota, hingga 5 anggota. Bisa juga kita menggunakan segitiga Pascal, yaitu 2 pangkat N. N-nya itu merupakan banyaknya anggota dari suatu himpunan tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Diketahui C 3, 5, 7, 9, 11 dan D 2, 3, 5. Maka C gabung D. Berarti kalau C gabung D, X kalau dilambangkan dengan notasi pembentuk himpunan, maka X merupakan anggota himpunan C atau X merupakan anggota himpunan D. Apa aja sih? Berarti 2, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 13. Diketahui P bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 10-nya enggak dibawa karena kurang dari. Kalau misalnya bilangan asli kurang dari atau sama dengan 10, berarti 10-nya dibawa. Terus ini bilangan prima kurang dari 10. Kalau bilangan prima mulainya dari 2. Karena 2 itu hanya bisa dibagi dengan 1 atau dirinya sendiri. Lalu ada 3, 5, 7. 9 bukan bilangan prima. Karena 9 bisa dibagi 3, bisa dibagi 9, dan dibagi dengan 1. Berarti kalau yang kurang dari 10 cuma 2, 3, 5, 7. P kurang Q. Kalau P kurang Q itu, kalau dilambangkan dengan notasi pembentuk himpunan, kita X dengan X merupakan anggota P, tapi X bukan merupakan anggota Q. Kayak gimana sih? X anggota P tapi X bukan anggota Q. Berarti kita hilangkan nih yang anggota dari P yang ada di Q juga. Berarti di Q ada 2. P juga ada 2, berarti harus dihilangkan. Terus 3 juga dihilangkan, 5 juga dihilangkan, dan 7 juga dihilangkan. Makanya ini P-nya tinggal 1, 4, 6, 8, 9. Nah, berarti P kurang Q-nya itu 1, 4, 6, 8, 9. Kita lihat di option. Ternyata C, yaitu 1, 4, 6, 8, 9. Kita lanjut ke nomor 14. Diketahui D 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan himpunan semesta S
bilangan cacah kurang dari 15. Kita daftarkan dulu nih. Bilangan cacah mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. 15-nya nggak dibawa karena tandanya adalah kurang dari. Sedangkan D itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. D komplement, berarti kalau D komplement itu jika dilambangkan dengan notasi pembentuk himpunan, maka X dengan X merupakan anggota himpunan semesta, namun X bukan anggota himpunan D. Berarti apa aja nih? Yang anggota himpunan D ada di semesta berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13. Berarti sisanya 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan 14. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 15. Dari sekelompok anak terdapat 20 anak yang gemar menyanyi. Lalu 17 anak yang gemar bermain bola dan 5 anak yang gemar keduanya. Kita pakai diagram Venn. Jangan lupa diagram Venn itu pakai kotak ya, atau kurva tertutup. Nah, karena ada 5 anak yang gemar keduanya, berarti himpunannya beririsan. Anggap saja yang gemar menyanyi itu M, sedangkan yang bermain bola itu B. Nah, yang gemar keduanya berarti ada 5 orang. Terus ada 20 anak yang gemar menyanyi, berarti kalau misalnya yang gemar menyanyi aja tanpa gemar keduanya berarti 20 kurang 15. 20 kurang 5, hasilnya adalah 15. Sedangkan yang gemar bermain bola ada 17. 17 kurang 5 berarti 12. Maka jumlah anak dalam kelompok tersebut tinggal dihitung nih. 15 tambah 5, 20. 20 ditambah 12 berarti 32. Jadi kalau mau ngitung jumlah anak dalam sebuah kelompok berarti tadi 15 ditambah 5 ditambah 12. Hasilnya 32. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Suku yang sejenis dari bentuk aljabar 6p² tambah 7p pangkat 3 kurang 8p ditambah 9p². Suku yang sejenis berarti yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Nah, mana nih yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama? Kita lihat 6p². Kalau sama PQ pangkat 3 udah beda ya, karena ada Q-nya, sedangkan di sini cuma p² doang. Kalau misalnya sama min 8p atau negatif ya, negatif 8p, beda pangkatnya. Yang negatif 8p itu pangkatnya 1 p-nya, sedangkan 6p² pangkatnya 2. Berarti kita lihat nih, ada 9p². Sama-sama memiliki variabel p, dan sama-sama pangkat variabelnya itu 2. Berarti ini merupakan suku yang sejenis. Maka jika kita lihat di option nomor 16, jawaban yang paling benar adalah B. 6p² dan 9p². Lanjut ke nomor selanjutnya.
hasil penjumlahan dari 16P kurang 2Q tambah 8, dan kalau hasil penjumlahan pakai dan berarti plus aja ya, plus 12P tambah 2Q tambah 3. Nah, kita buka kurungnya nih. (16P kurang 2Q tambah 8, di sini sama dengannya ya, tambah 12P tambah 2Q tambah 3. Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. 16P tambah 12P min 2Q tambah 2Q, dan yang konstanta juga dengan yang konstanta. 16P tambah 12P berarti 28P. Negatif 2Q tambah 2Q berarti 0. Sedangkan 8 tambah 3 adalah 11, berarti hasilnya adalah 28P ditambah dengan 11. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 18. Jika X sama dengan negatif 9 dan Y sama dengan 13, maka nilai dari 2X tambah Y. Berarti tinggal masuk-masukin nilai dari X dan juga nilai dari Y. 2X tambah Y sama dengan 2 kali negatif 9 ditambah 13. 2 kali negatif 9 adalah negatif 18. Dan di sini tambah 13. Negatif 18 tambah 13 sama dengan negatif 5. Maka hasilnya adalah D. Lanjut ke nomor 19. Di nomor 19 ini hasil pengurangan bentuk aljabar 23A kurang 4B, 23A kurang 4B kurang 17A tambah 3B. Kita buka kurungnya dulu, tapi jangan lupa kalau misalnya pengurangan itu ada hal yang harus diperhatikan. Di sini 23A kurang 4B. Terus ini sebenarnya tuh di sini ada 1 kali 17A ditambah 3B. Kalau misalnya di depannya ada tanda kurang berarti jadi negatif. Negatif 1 dikali 17 berarti negatif 17. Negatif 17A. Kalau negatif 1 dikali 3B berarti negatif 3B. Berarti 23 kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. 23A dikurang 17A kurang 4B kurang 3B. 23 kurang 17 adalah 6A. Lalu 4B kurang 3B, negatif 4B kurang 3B adalah 7B. Berarti hasilnya adalah 6A kurang 7B, yaitu C. Kita lanjut ke nomor 20. Bentuk sederhana dari perkalian suku X tambah 6 dikali X tambah 3. Kita pakai perkalian distributif ya ini. X kali X, X kuadrat. Lalu X kali 3 adalah 3X. 6 kali X adalah 6X. Dan 6 kali 3 adalah 18. Kita kelompokkan suku-suku sejenis udah. Di sini berarti tulis lagi X kuadrat 3X tambah 6X 9X tambah 18. Berarti jawabannya adalah A.
Lanjut ke nomor 21. Pengertian persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang ruas kiri dan kanannya memiliki nilai sama dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Memiliki pangkat tertinggi variabel yaitu pangkat 1 dan hanya memiliki satu variabel. Berdasarkan pengertian berikut, tentukan mana yang termasuk persamaan linear satu variabel dan boleh memilih lebih dari satu jawaban. Kita lihat x kuadrat tambah 5 sama dengan 7. Ini udah satu variabel, tapi lihat ada pangkat tertinggi variabelnya, yaitu 2. Sedangkan menurut pengertian PLSV, pangkat tertinggi variabelnya itu harus 1. Berarti option pertama salah. Lalu option kedua, 2 tambah 5x sama dengan 7 tambah 7x. Kita lihat variabelnya 1 yaitu x dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Karena di sini cuma 5x aja dan di ruas kanan adalah 7x. Berarti jawaban yang ini benar. Kita lihat lagi 2p tambah 8 sama dengan 90. Variabelnya cuma 1 yaitu p. Dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. P pangkat 1 sama dengan P. Berarti jawaban yang option 3 benar. Kita lihat cek option 4 nih. X tambah Y sama dengan 81. Kalau misalnya di sini ada X dan juga ada Y. Berarti variabelnya ada 2. Walaupun dua-duanya itu memiliki pangkat tertinggi variabelnya 1, tetap kalau misalnya persamaan linear satu variabel itu harus punya satu variabel aja. Sedangkan di sini ada 2 variabel, berarti option 4 pun salah. Jadi jawaban yang benarnya adalah option 2 dan option 3. Next, kita lanjut ke nomor 22. Himpunan penyelesaian dari persamaan linear 4 kali x tambah 2 sama dengan negatif 12. Yang pertama kita harus mengalihkan seperti yang waktu kita pelajari di perkalian aljabar. 4 kali x, 4x. Lalu 4 kali 2 sama dengan 8. Di sini negatif 12. Gimana caranya biar X itu ada di ruas kiri dan konstanta ada di ruas kanan? Maka kita harus menyingkirkan 8 di ruas kiri. Berarti harus dikurang 8. 4x tambah 8 kurang 8. Ruas kanan juga harus dikurang dengan bilangan yang sama nilainya. Negatif 12 kurang 8. 8 kurang 8, 0. Berarti di sini cuma 4x. Dan di kanan negatif 12 kurang 8, berarti negatif 20. Maka kita bagi 4 kedua ruasnya. Jadilah x sama dengan negatif 5. Jawabannya adalah C. Kalau kita mau nulis himpunan penyelesaian. Berarti HP-nya itu min 5. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Diberikan persamaan linear 5x tambah 15 sama dengan 5. Kita harus nyari x-nya berapa, berarti x-nya harus ada di ruas kiri. Cuman 1x ya, jangan ada 5x, jangan ada 10x, cuman x aja gitu di ruas kiri tuh. Dan ruas kanan itu konstanta. Berarti untuk membuat di ruas kiri itu cuman ada x, harus menghilangkan si 15-nya dengan cara dikurangin dengan bilangan yang sama kedua ruasnya. 5 kurang 15. Di sini tinggal 5x, sedangkan ini 5 kurang 15 adalah negatif 10.
Berarti kita bagi 5 kedua ruasnya. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 24. Tentukan pernyataan berikut yang bernilai benar atau salah. Persamaan negatif 2P sama dengan negatif 8 setara dengan persamaan P sama dengan 4. Coba nih kita jadiin ruas kirinya itu P aja. Berarti harus dibagi negatif 2 kedua ruasnya. Berarti negatif 2 per negatif 2 itu 1 kali P itu P. Sedangkan negatif 8 per negatif 2 itu 4. Karena negatif per negatif berarti hasilnya positif. Negatif 1 dibagi negatif 1 hasilnya positif. Berarti P sama dengan 4. Berarti ini benar ya. Karena negatif 2P sama dengan negatif 8 itu sama dengan P sama dengan 4. Kalau kita operasikan lebih lanjut atau disederhanakan. Lalu yang kedua, persamaan X tambah 7 sama dengan 9 memiliki nilai X sama dengan negatif 2. Berarti kita harus nyari X-nya di ruas kiri dan yang di ruas kanannya itu adalah konstanta. Biar 7-nya hilang dan nyisain cuma X-nya doang, berarti harus dikurang 7 kedua ruasnya. Yang ini juga harus dikurang 7. Sisa 2. Dan di sini X. Di sini X sama dengan 2, sedangkan di pernyataannya itu X sama dengan negatif 2, berarti jawabannya adalah salah. Kita lanjut ke nomor 25. Agar kalimat 2 per 3X sama dengan 8 bernilai benar, maka nilai X harus sama dengan bla bla bla. Nah, kalau misalnya nemuin soal yang kayak gini juga, kita harus nyari X-nya, berarti X-nya itu kita taruh di ruas kiri dan di ruas kanannya itu adalah konstantanya. Biar kita jadiin 2 per 3 X-nya itu jadi X aja, maka harus dikali 3 per 2. Atau bisa juga kayak ini dibagi dengan 2 per 3. Kalau misalnya pembagian pecahan berarti 2 per 3X bagi 2 per 3 itu sama dengan 2 per 3X dikali 3 per 2. Kita di sini juga harus dikali 3 per 2. Kita coret-coret nih. 3 bagi 3, 1. 2 bagi 2, 1. Terus di sini 4 bagi 2, 8 bagi 2, 4. Nah, ini tuh hasilnya jadi X aja. Dan di sini 4 kali 3. X-nya berarti 12. Maka jawaban yang benarnya adalah C. Sekian pembahasan dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang dimengerti. Semoga PHS kalian lancar dan nilainya memuaskan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.